Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Ibu di sini, Ibu Nika Sintesa. Pada mata kuliah yang berbeda kita ya. Hari ini kita akan membahas tentang perkuliahan bahasa Indonesia. Mungkin tidak asing lagi ya, bahasa Indonesia dari zaman SD, SMP, SMA sudah pernah mempelajarinya gitu ya. Jadi sekarang kita akan mempelajari bahasa Indonesia di sini. Berarti kita bisa mulai apa saja sih yang akan kita mulai pelajari, dari mulai kontrak perkuliahan, dari mulai bagaimana sih, apa sih yang akan kita pelajari gitu. Nah, ini deskripsi untuk mata kuliah bahasa Indonesia sendiri di sini lebih menekankan kepada mahasiswa itu supaya bisa memberikan atau mempunyai keterampilan untuk menulis. Selain itu juga mungkin mahasiswa di sini bisa menuangkan gagasan-gagasannya ke dalam tulisan, baik nanti berupa deskripsi, narasi atau eksposisi atau argumentasi atau artikel yang lainnya lah gitu ya. Jadi cakupannya itu lebih luas lagi gitu ya. Selain itu juga mungkin ketika nanti teman-teman menulis karya ilmiah, berarti bisa si karya ilmiah itu bisa teman-teman tulis dan bisa langsung dengan mudah untuk menulis tugas akhir nanti dengan menggunakan bahasa yang baik, ejaan yang baik dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ada pada saat mata kuliah bahasa Indonesia ada sistem penilaian. Mungkin Ibu akan menilai dari kehadiran, dari tugas, dari nilai UTS dan nilai UAS gitu ya. Setelah itu setelah sistem penilaian mungkin ada lagi kontrak belajar. Di sini ya mungkin mahasiswa biar lebih menguasai lagi bisa mengunduh yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga nanti kita tahu bagaimana sih penulisan yang baik, bagaimana sih arti sebenarnya gitu kan, dan bisa mengunduh semua tugas yang Ibu berikan pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini sendiri gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah ini slide-nya Ibu langsung ini. Nah, kita akan membahas tentang pertemuan ini tentang fungsi bahasa gitu ya. Fungsi bahasa itu ada 4 lah ya. Atau bisa kita mengetahui tentang sebenarnya fungsi bahasa itu, kita mempelajari bahasa itu untuk apa sih gitu. Yang pertama sebagai alat ekspresi diri, yang kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat untuk kontrol sosial gitu, atau integrasi dan adaptasi diri gitu. Bagaimana tentang ekspresi diri? Jadi ketika kita menggunakan bahasa, mungkin orang akan banyak menilai bahwa ternyata ekspresinya sedang menangis gitu, sedang sedih, sedang tersenyum, sedang gembira dan lain-lain. Ketika kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana ketika kita berkomunikasi secara formal, bagaimana ketika kita berkomunikasi secara informal, itu pun bahasa di sini sangat diperlukan gitu. Jadi bagaimana ketika kita ngobrol dengan teman, apakah menggunakan bahasa semi formal atau bahasa formal pada saat acara tertentu dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk integrasi dan adaptasi di sini adalah tentang bagaimana sih ketika kita mengkolaborasikan, atau ketika kita baru bertemu dengan orang pertama kali, atau ketika kita mengajak orang untuk ngobrol, untuk berkomunikasi, atau bagaimana ketika kita menjawab pertanyaan dengan orang yang baru, atau memberikan masukan, memberikan saran, kritik dan lain-lain. Itulah yang dinamakan fungsi bahasa mungkin sebagai integrasi dan adaptasi dirinya gitu. Nah, di sini ada kontrol sosial. Kontrol sosial itu sebagai apa sih? Mungkin ketika kita sedang marah, nada bicara kita bisa tinggi gitu ya. Kita bisa mengontrol emosi kita, mengontrol bahasa yang kita gunakan. Atau ketika kita misalnya sedang tidak emosi, berarti kan nada bicara kita nada bicara yang baik gitu ya, nada bicaranya yang bagus gitu. Nah, di sini nanti untuk pertemuan 2 itu ada tentang ragam dan laras bahasa gitu ya. Jadi ragam bahasa itu ya jelas namanya juga ragam, berarti
lebih kepada variasi penggunaan bahasa gitu dalam pemakaian bahasa. Jadi cakupannya itu lebih luas sekali untuk mempelajari ragam bahasa dan laras bahasa gitu ya. Ada ragam bahasa di sini nanti sesuai atau berdasarkan media pengantarnya, ada bisa ragam tulisan, ragam lisan gitu ya. Berdasarkan situasi pemakaiannya bisa ketika bagaimana kita berbicara formal, semi formal dan non formal gitu. Nah, yang selanjutnya di sini nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang bagaimana sih ragam lisan, bagaimana dengan ragam tulisan gitu ya. Nanti kita ada perbedaan di sini ragam lisan. Oh, ternyata harus ada lawan bicara. Kalau ragam tulisan ya tidak perlu ada lawan bicara sebetulnya gitu. Nah, nanti mungkin ketika kita berbicara secara lisan berarti kita bisa menggunakan mimik wajah gitu ya, gerak tubuh gitu, tapi tetap penggunaan subjek, predikat, objeknya itu lebih jelas. Kalau ragam tulisan ya bisa menggunakan kata-kata lah karena memang kita menulis gitu ya. Mungkin di sini ada bisa terkait pada situasi, ruang dan waktu. Tapi kalau untuk ragam tulisan tidak terkait pada situasi, ruang dan waktu gitu. Nah, di sini ada nih makna dipengaruhi oleh nada bicara kalau di ragam lisan. Kalau tulisan lebih kepada tanda bacanya gitu. Ketika kita nada suara tinggi berarti orang itu lagi tegas atau misalkan marah atau misalkan ada sesuatu yang memang ingin dia sampaikan supaya diperhatikan orang, misalkan seperti itu. Kalau untuk tulisan tidak lagi ya, menggunakan tanda seru berarti perintah, menggunakan tanda tanya berarti kalimat tanya, seperti itu. Nah, misalnya kita melihat di sini ada ragam formal. Misalnya kita bisa menggunakan saya gitu kan, Anda, bahasa kata-kata untuk partner kitanya gitu ya, atau saudara, atau ibu, atau bapak gitu. Kalau misalnya semi formal, sini bisa pakai aku, atau misalnya kamu, atau misalnya mbak, atau misalnya emas gitu. Nah, kalau teman-teman di sini biasanya sesama teman-teman satu kelas nih biasanya lebih kepada ragam non formal, di mana bisa menggunakan menggunakan kata-kata lu misalnya, atau gua misalnya, atau situ gitu ya. Ada kata-kata banyak lah sebetulnya yang memang bahasa tersebut, kata-kata tersebut bisa digunakan dengan sesama teman yang satu angkatan gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, di sini sebetulnya kalau kita mempelajari laras bahasa itu apa sih? Lebih kepada kesesuaian bahasa yang dipakai dengan fungsi pemakainya gitu. Jadi dengan menggunakan bahasa tersebut berarti kita menunjukkan bahasa tersebut digunakan untuk keperluan tertentu gitu ya. Jadi misalnya ketika kita menggunakan bahasanya yang resmi, oh berarti kita sedang ada di situasi misalnya pada saat rapat gitu ya, atau pada saat pertemuan rutin yang memang di situ mengharuskan kita untuk formal gitu. Atau misalnya ketika kita dengan teman seangkatan, berarti bahasa yang digunakan juga tidak begitu formal gitu ya, tapi non formal. Berarti untuk keperluan apa ya? Karena memang kita sedang dengan teman-teman seangkatan misalnya mengerjakan tugas, sedang diskusi dan lain-lain seperti itu gitu. Ini untuk laras bahasanya. Nah, sebenarnya banyak sekali ya yang termasuk laras bahasa. Nanti bisa Ibu lanjutkan di pertemuan 2. Ini hanya sekilas saja karena kita baru perkenalan di pertemuan pertama ya. Ada ilmiah, ada sastra, ada jurnalistik, kedokteran, ada hukum, dan ada iklan gitu. Ini 3 slide terakhir nih, macam-macam laras bahasa gitu ya. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam gitu. Contohnya ya, misalnya ini berarti yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Hipertensi berarti laras bahasa, tadi laras bahasa kedokteran. Hipertensi adalah jenis penyakit kronis gitu ya. Dia dihukum karena melakukan tindakan pidana, berarti itu lebih kepada laras bahasa hukum gitu ya, karena di sini membahas tentang tindak pidana gitu, seperti itu.
slide yang ke-13, 2 slide terakhir adalah kesimpulan ya. Maksudnya ketika kita mempelajari bahasa Indonesia itu, atau ketika kita membaca, atau ketika kita menulis, ada istilah, Ibu juga mengkutip dari beberapa beberapa tulisan-tulisan orang ya. Gitu, di sini katanya ada membaca membuat kita itu mengenal dunia, dan menulis membuat dunia mengenal kita. Jadi istilah ini adalah yang memang bisa digunakan oleh teman-teman di sini, oleh mahasiswa di sini ketika nanti ingin memperdalam, oh saya suka menulis nih gitu, oh saya suka membaca nih, oh ternyata dengan membaca itu ya saya jadi tahu gitu, saya jadi mengenal dunia gitu. Ketika nanti kita membuat tugas akhir pada saat semester 6 nanti, berarti kita akan memberikan informasi atau akan memberikan membuat dunia ini akan mengenal kita. Oh, kita menulis tentang apa sih? Melaporkan tentang apa sih? Kita menulis, orang lain membaca. Ketika kita menulis berarti kita akan membuat dunia ini semakin mengenal kita dengan tulisan kita. Gitu ya. Ya, terakhir terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan buatkan lagi rekaman videonya. Jangan lupa nanti video ini silahkan bisa di-download, dan jangan lupa bisa di-subscribe juga untuk YouTube Ibunya ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga pembelajaran hari ini, semoga apa yang diberikan oleh Ibu meskipun sekilas dan sedikit itu bisa bermanfaat untuk semuanya dan dipahami oleh semuanya. Sekian dari Ibu. Selamat siang, selamat malam, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.